Pernah nggak sih, belakangan ini Anda ngerhatiin sungai-sungai di sekitar kita yang makin hari makin kotor penuh sampah? Atau mungkin Anda kerasa banget gimana udara sekarang tuh makin sesek dan nggak segar lagi pas kita bernapas? Nah, mari kita mulai pembahasan kali ini dengan realitas nyata yang kita hadapi sehari-hari. Jujur aja, kita lagi hidup di tengah kondisi alam yang benar-benar sedang tidak baik-baik saja. Coba deh, lihat. Ini adalah bukti fisik yang kelihatan jelas dari kerusakan lingkungan. Misalnya gara-gara penebangan liar. Pohon-pohon ludes ditebang, sisa lahan gersang yang ujung-ujungnya ngundang bencana. Tapi tahu nggak, kehancuran fisik yang kita lihat secara kasat mata di era modern ini bukan sekedar masalah ekologi biasa loh. Ini tuh sebenarnya isu spiritual yang sangat mendalam dan udah diperingatkan dengan keras sejak belasan abad yang lalu. Peringatan itu digambarkan dengan luar biasa di surah Ar-Rum ayat 41. Ayatnya berbunyi, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Poinnya jelas banget di sini. Teks suci ini secara belak-belakan nyebut kalau tangan-tangan manusia dan keserakahan kitalah yang jadi akar dari hancurnya lingkungan. Ingat, alam itu nggak rusak dengan sendirinya, kitalah biang kerok di baliknya. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal mengupas tuntas bagaimana Al-Quran mengatur pelestarian alam. Kita akan mengubah sudut pandang kita dari yang tadinya cuma nganggap ini sebagai tren ekologi modern, menjadi sebuah mandat langsung dari Sang Pencipta yang harus kita jalankan. Oke, ini 3 poin utama yang bakal kita obrolin. Pertama, soal diagnosa keserakahan manusia. Kedua, doktrin sistem harmoni ilahi. Dan ketiga, tugas nyata kita. Dari ayat suci ke aksi di lapangan. Yuk, kita mulai. Masuk ke bagian pertama nih, diagnosa, keserakahan manusia, dan kerusakan. Pernah dengar orang yang retorikanya manis banget, tapi diam-diam merusak alam? Nah, mari kita telusuri akar dari perilaku merusak ini. Surah Al-Baqarah ayat 204-206 itu udah menyoroti banget karakter bermuka dua ini. Di satu sisi, ada orang yang kata-katanya luar biasa memukau soal pembangunan, bahkan berani bersumpah demi kebaikan. Tapi di belakang layar, secara rahasia mereka justru menghancurkan tanaman, membunuh ternak, dan merusak bumi. Retorika indah itu ternyata cuma topeng buat eksploitasi alam demi keuntungan jangka pendek. Seram kan? Makanya, ngelihat bahaya sifat merusak tadi, Surah Al-A'raf ayat 56 turun dengan larangan yang sangat amat tegas. Bunyinya jelas. Dilarang keras membuat kerusakan di muka bumi. Apalagi bumi ini kan udah diatur dan diciptakan dengan sistem keharmonisan yang super sempurna. Dan yang bikin takjub, larangan ini nggak cuma soal nembang pohon sembarangan, tapi juga nyakup larangan korupsi di ranah sosial dan ekonomi yang ujung-ujungnya merusak tatanan hidup kita bersama. Kita lanjut ke bagian kedua, doktrin tentang sistem dan keharmonisan ilahi. Coba pikirin deh, di surah Shad ayat 27 itu dijelaskan sebuah kontras yang tajam antara daya rusak kita dan desain alam semesta yang maha indah. Ditegaskan, kalau langit, bumi, dan segala isinya itu sama sekali nggak diciptakan buat iseng-iseng atau sia-sia. Semuanya punya tujuan yang sangat mendalam buat menopang kehidupan. Bumi yang kita injak ini bukan kanvas kosong yang bisa kita coret-coret sesuka hati, melainkan sebuah mahakarya fungsional yang dititipin buat kita rawat. Bukti sistem harmoni ini bisa kita lihat langsung dari canggihnya siklus cuaca. Di surah Al-Furqan dan Al-A'raf, proses ini diceritakan dengan sangat indah. Dimulai dari angin yang dihembuskan sebagai pembawa kabar gembira. Terus angin ini ngumpulin awan-awan tebal di langit. Setelah itu, hujan turun membasahi tanah yang tadinya mati dan gersang. Hasilnya, kehidupan pun muncul, tanaman tumbuh subur. Ini benar-benar mekanisme daur ulang kehidupan yang bekerja sempurna setiap detiknya. Nah, nyambung soal hujan tadi, cendekiawan Ibnu Abbas punya metafora yang brilian banget. Beliau membandingkan gimana tanah merespon hujan, persis kayak gimana jiwa manusia merespon panduan Tuhan. Tanah yang subur, begitu kena hujan pasti langsung nyerap airnya dan ngasilin bunga atau buah yang cantik. Sebaliknya, tanah yang jelek, mau diguyur hujan badai pun gak akan ngasilin apa-apa. Gitu juga kita. Jiwa yang bersih pasti langsung tergerak buat jaga lingkungan waktu dengar ayat Al-Quran. Sementara jiwa yang serakah, ya tetap aja merusak. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, bagian paling penting, tugas kita. Gimana caranya mengubah ayat suci ini jadi aksi yang beneran bisa kita lakuin sehari-hari? Gimana sih cara membumikan ajaran langit yang indah tadi? Semuanya kembali ke aksi nyata. Ada satu hadis luar biasa dari Anas bin Malik yang mengangkat hal simpel kayak nanam pohon atau nyebar benih menjadi sebuah ibadah sekelas sedekah jangka panjang. Di situ disebutin kalau benih yang kita tanam itu ternyata dimakan burung atau orang lewat atau hewan, itu otomatis dihitung sebagai amal sedekah buat yang nanam. Keren kan?
Mindset ini benar-benar sebuah game changer, khususnya di dunia pertanian. Biasanya, kalau tanaman kita dimakan hama atau apesnya dicuri orang, kita pasti ngerasa rugi bandar, ya nggak? Tapi panduan ini memutarbalikkan kerugian duniawi jadi investasi spiritual. Siapapun penikmatnya, mau manusia, hewan, sampai pencuri sekalipun, hasil alam itu bakal tetap dihitung sebagai pahala sedekah. Ini tuh ngasih kita motivasi luar biasa buat terus menghijaukan bumi tanpa ada rasa takut rugi sedikit pun. Lebih jauh lagi, tokoh cendekiawan Muslim modern, Yusuf Al-Qardawi, merumuskan prinsip-prinsip ini jadi apa yang bisa kita sebut sebagai eko-Islam. Prinsip utamanya kuat banget. Menjaga lingkungan itu harfiahnya sama dengan menjaga jiwa manusia itu sendiri. Beliau juga bilang, merawat alam itu setara nilainya dengan melindungi harta kekayaan kita. Lebih dari itu, kalau kita ngebiarin lingkungan hancur, sama aja kita lagi mencuri masa depan dari generasi penerus kita. Jadi yang namanya iman itu bukan cuma sekedar yakin di hati, tapi menuntut bukti nyata berupa aksi pelestarian lingkungan tiap harinya. Dan inilah kuncinya. Mandat dari Al-Quran buat melestarikan alam ini bukan sekedar aturan usang dari abad ke-7 yang udah ketinggalan zaman. Justru kebalikannya, ini sangat dinamis. Kita dituntut buat ngegabungin nilai-nilai spiritual kuno ini dengan sains dan teknologi canggih abad ke-21. Karena ngelestarin alam zaman now itu bukan cuma soal nanam pohon, tapi juga pakai solusi teknologi mutakhir buat menjaga keseimbangan iklim. Contoh paling nyatanya, ada yang namanya teknologi CCS alias Carbon Capture and Storage. Ini teknologi luar biasa yang dibikin khusus buat menangkap gas karbon dioksida dari asap buangan pabrik, terus gasnya disimpan jauh di kedalaman bumi biar nggak bocor merusak udara kita. Ini tuh benar-benar contoh sempurna tentang gimana sains-sains modern berkolaborasi dengan nilai luhur untuk mencegah kehancuran alam. Biar gampang ngebayanginnya, teknologi CCS ini jalan ngelewatin 3 tahap seru. Pertama, penangkapan atau absorpsi. Di sini CO2 dipisahkan dari asap buang pakai proses kimiawi. Terus yang kedua, transportasi. Gas yang udah ditangkap tadi dipindahin lewat jalur pipa bawah tanah atau kapal tangki. Dan tahap terakhir, penyimpanan. Gas karbon itu disuntikan ke lapisan batuan kedap udara jauh di bawah tanah. Kedua langkah ilmiah ini pada dasarnya adalah wujud nyata tanggung jawab kita sebagai manusia modern buat ngerem keserakahan industri demi menyelamatkan planet ini. Wah, nggak kerasa, kita udah jalan cukup jauh ya di pembahasan ini. Mulai dari nyadar kalau keserakahan itu akar kerusakan, sampai ngelihat sistem harmoni alam yang luar biasa, dan kewajiban kita buat melestarikannya lewat aksi maupun teknologi. Nah, sebagai penutup, coba kita renungin sebentar. Kalau kita udah benar-benar tahu bahwa menjaga lingkungan itu sama artinya dengan menyelamatkan jiwa manusia, warisan macam apa sih yang bakal Anda tinggalin buat anak cucu kita nanti? Bumi yang rusak parah? Atau alam yang terus hidup dan ngasih berkah? Jawabannya jelas, ada pada tindakan kita mulai hari ini. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kita kali ini.